Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, terutama dari pihak Bapilitbangda yang telah memberikan kesempatan kepada kami UPTD Puskesmas Waruroyo untuk memaparkan program inovasi kami, yaitu Daring Bergengsi. Daring Bergengsi sendiri adalah inovasi kami di bidang program kesehatan gizi dengan kepanjangan deteksi, atasi, dan rawat stunting berbasis gizi dan sanitasi. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Andi Ridwan Sahrudin yang berdinas di UPTD Puskesmas Waruroyo. Yang melatar belakangi program inovasi ini adalah dasar hukum sebagai pedoman kami untuk melakukan langkah-langkah kegiatan inovasi kami. Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, kemudian ada Permenkes, dan yang paling penting adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Yang melatar belakangi kenapa kami memilih program inovasi Daring Bergengsi, yang pertama adalah 1 dari 3 balita stunting itu mengalami stunting. Stunting sendiri adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang ditandai dengan pengukuran tinggi atau panjang badan di bawah standar, yaitu di bawah -2 standar deviasi kurva pertumbuhan WHO. Di Puskesmas Waruroyo ada 72 kasus stunting yang tersebar di 12 desa di wilayah Puskesmas kami. Ini jelas yang melatar belakangi kenapa kami mengambil program inovasi ini. Penjaringan ide dan inovasi kami lakukan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah identifikasi dan prioritas masalah dari data cakupan pelaksana program yang di bawah target. Ya, bisa dari cakupan program sendiri, kemudian dari SPM standar pelayanan, dari data PISPK, kemudian yang kedua adalah masukan dan umpan balik dari lintas sektoral pada pertemuan Rakordes dan Rakorcem yang kami laksanakan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting sebagai penjaringan ide inovasi ini adalah identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui SMD, MMD, dari kotak saran, dari tatap muka, dari survei kepuasan, dan media sosial. Dari sumber-sumber inilah penjaringan ide inovasi Daring Bergengsi ini muncul dari penjaringan berbagai sumber ini. Ini adalah contoh masukan-masukan penjaringan ide inovasi dari berbagai sumber tadi. Misalnya dari hasil SMD mengenai usulan kebiasaan cuci tangan pakai sabun yang masih kurang, meminta kepada kami untuk melakukan edukasi dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Kemudian dari tatap muka juga ada konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, itu jangan dikonsumsi dengan berbagai alasan. Kemudian dari media sosial, mereka juga mengharapkan kepada Puskesmas untuk melakukan mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil kepada masyarakat. Ini adalah contoh-contoh penjaringan inovasi dari berbagai sumber. Proses pemilihan ide inovasi Daring Bergengsi sendiri itu kenapa muncul ide inovasi dari Bergengsi melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi cakupan puskesmas yang rendah, ditambah dengan masalah-masalah tadi yang dari umpan balik, dari SMD, MMD, dari Rakordes, semua kami tampung, kami identifikasi. Setelah muncul masalah yang ada, kami tentukan prioritas masalah melalui metode dalam hal ini metode USG. Kemudian kami tentukan dan rumuskan masalah. Kebetulan pada proses penentuan dan perubahan masalah
itu kami prioritaskan masalah masih adanya kasus stunting di wilayah puskesmas kami. Setelah kita rumuskan akar masalah, kami cari akar masalah dan hambatan-hambatannya. Setelah ketemu akar masalah dan hambatannya, kami tentukan pemecahan masalah yang akan menjadi langkah-langkah kegiatan program inovasi kami. Setelah ketemu langkah-langkahnya, tentu saja kegiatan langkah-langkah ini tertuang dalam RUK dan RPK dari puskesmas kami. Ini langkah-langkah pemilihan ide inovasi yang kami lakukan. Manfaat inovasi daerah ini tentu saja bisa untuk kami sendiri, bisa untuk masyarakat maupun para lintas sektoral yang ada di kami. Jelas kami berharap program inovasi ini dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan gizi, terutama penurunan kasus stunting di wilayah UPTD Puskesmas Wororoyong. Kemudian manfaat yang bisa diperoleh adalah meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat mengenai stunting. Yang ketiga, meningkatnya kapasitas kader mengenai stunting. Kami sadar dalam program inovasi tidak mungkin kami itu bekerja sendiri. Kami memerlukan sumber pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah kader, ya. Kader kami tingkatkan kapasitasnya sehingga memberikan manfaat, membantu proses edukasi masalah stunting kepada masyarakat. Kemudian juga dapat mengoptimalisasi deteksi dini kasus stunting. Yang ketiga, membantu petugas kesehatan dalam validasi kasus stunting. Yang selanjutnya membantu dalam proses pemantauan dan tata laksana kasus stunting bersama tenaga kesehatan. Yang selanjutnya terbentuknya akses jaringan komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dan kadar posyandu dalam penurunan kasus stunting. Selanjutnya manfaat yang kami peroleh adalah meningkatkan dukungan lintas sektoral dalam penanggulangan kasus stunting. Karena tanpa dukungan beliau-beliau lintas sektoral, kegiatan kami ini tidak akan berjalan dengan baik. Manfaat selanjutnya dengan program inovasi ini adalah mengoptimalkan sanitasi lingkungan, termasuk ketersediaan jamban, sumber air bersih, dan pembuangan sampah. Yang tidak kalah penting, manfaat yang bisa kita peroleh adalah terpenuhi media edukasi dan informasi mengenai stunting yang menarik bagi masyarakat dan meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan mengenai deteksi dini dan tata laksana stunting. Ini dampak jangka pendek dan jangka panjang program inovasi daerah. Yang jangka pendek tentu saja kami berharap status gizi anak menjadi semakin meningkat. Ya, dampak jangka pendek yang selanjutnya dukungan kader, ya, dukungan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat terhadap program inovasi ini juga semakin meningkat, yaitu dalam deteksi dini, validasi, juga dan tata laksananya. Harapan selanjutnya dampaknya jangka pendek meningkatnya dukungan lintas sektoral, kemudian masalah sanitasi juga memberikan dampak yang cukup signifikan, terpenuhi media edukasi juga menjadi dampak jangka pendek. Untuk jangka panjang tentu saja program inovasi ini kasus stunting kan tidak bisa nilai dalam 1-2 bulan. Ini adalah program dampak jangka panjang. Program inovasi ini selain meningkatnya pengetahuan perilaku masyarakat mengenai stunting. Ini adalah contoh dampak jangka pendek kami bandingkan pada tahun 2021 dan 2022. Dari indikator balita yang ditimbang terlihat meningkat dari 86,7% menjadi 90,7%. ASI eksklusif agak menurun, ya. Kemudian tablet remaja juga agak meningkat. Cakupan imunisasi semakin meningkat. Kasus bayi dan balita stunting walaupun turun tetapi masih ada kasus penurunannya itu. Kemudian kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan semakin baik. Tahun 2021 ada 2 anak yang dirawat secara cepat, itu ada 3 anak. Balita yang mendapat makanan tambahan tahun 2021 dan 2022 masih belum ada peningkatan. Ini menuntut program inovasi ini memang harus dilanjutkan.
Alhamdulillah dengan program inovasi ini, jumlah desa ODF Open Defecation Free yang tadinya 4 desa sekarang sebanyak 12 desa. Jadi 100% desa kami merupakan desa yang sudah ODF. Ini adalah contoh-contoh kegiatan, langkah-langkah kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan daring bergengsi, ya. Sebuah program inovasi tentu saja harus diketahui, ya, baik oleh lintas sektoral, oleh masyarakat, oleh siapapun, ya, yang ada di kabupaten ini harus memahami dan mengetahui agar program inovasi ini berjalan dengan baik, ya. Ini adalah launching penggalan komitmen program stunting daring bergengsi. Ini masih acara penggalan komitmen yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Kesehatan, lintas sektoral, para tokoh masyarakat, kemudian Ibu BPKK, para kuwu, dan kader-kader seluruh wilayah Puskesmas Waruroyong. Langkah kedua, untuk mewujudkan tujuan dan manfaat program daring bergengsi adalah peningkatan kapasitas kader terhadap stunting. Nah, keluarannya adalah adanya kader-kader yang bisa dengan uraian tugas. Yang pertama, bisa membantu melakukan edukasi mengenai stunting kepada masyarakat. Membantu kegiatan deteksi dini stunting di Posyandu dengan cara menata ulang alur pelaksanaan kegiatan Posyandu sesuai dengan pedoman yang ada di masyarakat. Kemudian cara mengukur tinggi badan dan berat badan sesuai standar, karena kalau dilakukan tidak sesuai standar itu angka deteksi gizi juga tidak bisa ditentukan dengan baik. Kemudian membantu kami kader ini dalam membantu kegiatan pelaksanaan validasi kasus stunting. Komitmen kader untuk menjalin komunikasi dengan petugas kesehatan apabila ada kasus stunting atau gizi kurang atau wasting di masyarakat, untuk melaporkan kepada petugas kesehatan melalui grup WA yang kami sudah buat. Ini proses kegiatan peningkatan kapasitas kader stunting yang sudah kami laksanakan di puskesmas kami. Ini selanjutnya, peningkatan kapasitas kader juga tidak hanya dilakukan di puskesmas, juga dilakukan di seluruh desa, ya. Di posyandu-posyandu, di rakordes, kami selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas kader ini terhadap program daring bergengsi. Ini foto-foto selanjutnya. Kami sadar program inovasi dari bergengsi memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten dalam mendeteksi dini dan melakukan tata laksana kasus stunting, ya. Selain kita mengurusi atau membina kader, juga kami melakukan refleksi pengetahuan ke dalam, ke internal. Kami melakukan peningkatan refreshing pengetahuan petugas kesehatan mengenai deteksi dini dan tata laksana kasus stunting di wilayah puskesmas kami. Intervensi kami klasifikasikan supaya lebih fokus dan lebih tertata. Intervensi daring bergengsi ini kami kelompokkan 3. Daring bergengsi ibu, daring bergengsi anak, dan daring bergengsi lingkungan. Sesuai dengan program inovasi, nama inovasi kami berbasis gizi dan sanitasi. Untuk daring bergengsi ibu, ini dilaksanakan tentu saja oleh petugas kesehatan bersama lintas sektoral dan kader-kader, ya. Kami dengan sasaran ibu hamil tidak lelah-lelahnya melakukan edukasi mengenai dampak dan pencegahan stunting di masyarakat. Kami juga ini selanjutnya penyuluhan mengenai dampak dan pencegahan stunting. Ini berdasarkan penjaringan aspirasi dari masyarakat. Pemeriksaan ibu hamil yang sesuai dengan pedoman itu adalah 6 kali 2 kali dilakukan oleh dokter pemeriksaan USG. Kami mendekatkan akses pelayanan USG itu kepada masyarakat door to door dari desa ke desa. Alhamdulillah dengan adanya proses daring bergengsi ini cukup banyak. Ada peningkatan yang signifikan, ya dokter, ya. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan USG,
Ya, kami sendiri datang ke desa langsung melakukan pemeriksaan dan screening. Dengan pemeriksaan kehamilan yang tepat, tentu saja berdampak terhadap kasus stunting dapat deteksi secara dini. Ini juga salah satu kegiatan dari Bergengsi Ibu dan Remaja, pemberian tablet tambal darah di sekolah-sekolah. Yang selanjutnya adalah daring bergengsi anak. Ini adalah sasarannya anak. Kami bersama lintas sektoral, bersama kader melakukan kunjungan rumah kepada balita stunting dan gizi buruk. Kami memberikan pemberian makanan tambahan, juga melakukan pemeriksaan kesehatan tumbuh kembang anak. Ini salah satu contoh pemberian makanan pemulihan bagi balita di Puskesmas Waruroyong. Kegiatan posyandu yang sesuai pedoman tentu saja berdampak terhadap tersedianya data stunting yang akurat. Ini adalah proses penimbangan posyandu yang kami lakukan sebagai proses deteksi dini stunting yang ada di masyarakat. Ini foto-foto kegiatan yang telah kami lakukan bersama kader dan lintas sektoral dan masyarakat. Kami juga melakukan edukasi yang berdampak terhadap program daring bergengsi. Salah satunya adalah edukasi mengenai isi piringku dan gizi seimbang MPASI dalam rangka pencegahan stunting di masyarakat. Ini kami lakukan juga contoh-contoh selanjutnya yang kami lakukan bersama kader, lintas sektoral, di posyandu, di berbagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai stunting yang berdampak terhadap kasus stunting anak. Langkah selanjutnya ini juga termasuk kampanye yang kami lakukan terhadap daring bergengsi anak. Kami harap anak-anak di wilayah Puskesmas Waruroyong itu gemar makan telur dengan anak inovasi dari stunting ini adalah gemerlap ceutin, gemar makan telur setiap hari untuk mencegah stunting. Ini bagian dari program inovasi daring bergengsi. Ini gebiar gemerlap ceutin yang kami laksanakan. Ini juga salah satu kiat supaya program inovasi kami juga memang sampai dan teredukasi kepada masyarakat secara langsung. Ini bagian dari anak, yaitu edukasi pembentukan kader peduli ASI. IMD, inisiasi menyusut dini. Pada kelas ibu balita kami lakukan pelatihan kader secara khusus mengenai pendamping mengenai konselor ASI juga, karena kami sadar cakupan ASI eksklusif kami juga masih kurang, ya. Dengan adanya kader yang membantu kami dalam membantu peningkatan ASI eksklusif, juga kami laksanakan bagian dari daring bergengsi anak. Kemudian yang terakhir adalah daring bergengsi lingkungan. Ini adalah langkah-langkah kegiatan intervensi yang kami lakukan dalam daring bergengsi lingkungan. Kampanye cuci tangan pakai sabun di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyong itu kami lakukan baik dalam gedung maupun luar gedung. Kunjungan rumah dalam rangka inspeksi sanitasi dasar sebagai bagian dari program daring bergengsi lingkungan. Ini kampanye CTPS di sekolah-sekolah. Kemudian alhamdulillah sekarang 12 desa kami adalah desa ODF, Open Defecation Free. Ini adalah foto-foto kegiatan deklarasinya. Ini foto-foto kegiatan proses menuju ODF, yaitu STBM Sani Total berbasis masyarakat. Kami juga untuk meningkatkan mensukseskan program daring bergengsi inovasi, membuat media edukasi baik itu leaflet, poster, dan video edukasi yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini contoh-contoh leaflet yang kami buat. Ini salah satu
kegiatan kami mengadvokasi pihak desa maupun kecamatan dalam Musrembang mengenai penyediaan dukungan dana dalam program daring bergengsi. Ini kegiatan selanjutnya sama dengan yang tadi. Mungkin itu saja ya paparan dari kami mengenai program inovasi Puskesmas Waruroyom daring bergengsi, deteksi, atasi, rawat, stunting berbasis gizi dan sanitasi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.